Apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sahabat Kompas.com, di tengah bayang-bayang hacker Bjorka membobol data pemerintah dan masyarakat, Indonesia akhirnya memiliki payung hukum perlindungan data pribadi secara komprehensif. Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP pada Selasa 20 September 2022. Pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP ini juga dicapai dengan suara bulat. Pasalnya, saat Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus yang memimpin sidang menanyakan persetujuan kepada setiap fraksi di DPR, seluruh peserta rapat paripurna langsung menjawab setuju. Apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong semua elemen masyarakat, instansi pemerintah, aparat penegak hukum maupun penyelenggara sistem elektronik untuk menyukseskan implementasi UU PDP itu. Pasalnya, UU PDP dinilai menjadi tonggak sejarah kemajuan perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun begitu, Menkominfo mengakui bahwa UU PDP yang baru saja disahkan itu belum tentu sempurna. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR kedepannya akan terus menyempurnakan undang-undang tersebut. Panjangnya pembahasan yang dilalui merupakan proses untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang substantif, undang-undang yang komprehensif. Belum tentu dia sempurna, namun terus akan disempurnakan sejalan dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi. Jika melihat lebih dalam, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur sejumlah hal, termasuk di dalamnya jenis-jenis data pribadi. Menurut draft RUU PDP, ada dua jenis data pribadi yang diatur dalam pasal 4 UU PDP. Yang pertama adalah data pribadi yang bersifat spesifik. Data ini meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah data pribadi yang bersifat umum. Berbeda dengan data spesifik, data umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selain mengatur jenis-jenis data pribadi, UU PDP juga mengatur soal larangan penggunaan data pribadi. Setidaknya ada 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut pasal 65 dan 66 UU PDP. Yang pertama adalah larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kedua, larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggar juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Ketiga, larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksi terkait pasal ini yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir adalah larangan memalsukan data pribadi. Pelaku yang memalsukan data pribadi juga bisa dipenjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda maksimal 6 miliar rupiah.
Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.